Nah, jadi biar ngerti yang namanya akikah. Sebenarnya akekoh ya. Tapi mulut kita akekoh berat banget kayaknya. Nggak apa-apalah akikah. Jadi yang dituntut akikah itu adalah orang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa syukrina nikmatillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa sallallahu ala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para bapak, para ibu, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus orang tua kita al mukarram wal muhtaram al ustaz Haji Munadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu berikan beliau kesehatan, panjang umur, dan Allah berikan keberkahan umurnya, Allah berikan keberkahan keturunannya. Malam ini beliau memperingati atau tasyakuran akikahan cucu beliau yang bernama Khalilah Rizkiana Putri. Ini dari putri beliau Komari Fitriah ya, dengan suami beliau Eko Diantoro. Kita doakan semoga anak beliau dan yang ini ya Khalilah Rizkiana Putri dan juga yang lainnya, Allah jadikan anak-anak yang soleh soleha. Mudah-mudahan ada yang jadi ulama, amin, ulama akhirat tentunya, amin ya rabbal alamin. Pertama-tama dan yang paling utama, tiada kata dan bahasa yang pantas untuk kita uraikan dia malam ini kecuali untayan tasyakur yang teramat mendalam kehadirat ilahi Rabbi Rabb. Alhamdulillah sampai detik ini beliau masih tetap berkenan memberikan kepada kita aneka macam nikmat, cucuran ragam rahmat, sehingga alhamdulillah kita dalam kondisi sehat walafiat dan bisa menghadiri acara cucu beliau, yaitu acara ya akikah. Salawat juga salam semoga diberikan kepada junjungan kita, pimpinan kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, ada satu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang akikah. Kata beliau, al-gulamu murta'anun bi aqiqatihi hatta tuzbaha anhu yauma sabi'i wa yu'laqu ra'suhu wa yusamma. Ini hadis dikutip oleh Syekh Baijuri dalam kitabnya Hasya Baijuri ala Fathil Qarib. Kata beliau, al-gulamu murta'anun bi aqiqatihi, seorang anak itu tergadaikan atas akikahnya. Apa yang dimaksud dengan tergadaikan atas akikahnya? Kata beliau,
dalam kitabnya tersebut seorang anak tergadaikan adalah dia itu tidaklah tumbuh sebagaimana tumbuhnya anak-anak pada umumnya kecuali dengan diakekahkan. Jadi kalau diakekahkan, insya Allah dia tumbuh sebagaimana tumbuhnya anak-anak yang biasanya. Jadi kalau anak kita, bapak-bapak hadirin sekalian, kalau kita akekahkan, insya Allah ada pernah meneliti nanti badannya kuat insya Allah, tulangnya kuat insya Allah. Maka oleh karenanya ketika kita masak daging kambingnya, itu tulangnya kalau bisa semampu mungkin, kalau bisa ya jangan dipotong-potong kecuali sesuai dengan ruas-ruasnya. Kenapa? Tapaulan, mudah-mudahan kuat. Tapi andai kata enggak, ya itu tidak makruh. Paling khilaful aula aja, yang lebih utama. Yang penting akekahnya. Dan pula kita disuruh ketika kita masak daging akekahnya, disuruh yang manis-manis. Jangan sampai yang sepet-sepet. Ya. Jangan sampai yang ya langu-langu. Intinya jangan yang kagak enak yang membuat orang nggak mau makan. Intinya pula kita bikin sesuatu masakan yang orang enak makan. Kira-kira yang orang enak makan tuh yang bagaimana? Enak adem apa pedas-pedas sedikit? Tentu yang pedas-pedas sedikit. Intinya yang enak, bikin masakan yang seenak mungkin, tafaulan, mudah-mudahan anak kita yang kita akekahkan orang ngelihatnya enak, orang ngelihatnya gembira, orang ngelihatnya suka, sampai demikian. Subhanallah. Ada juga yang mengatakan makna daripada murtahanun bi aqiqatihi, dia tidak memberikan syafaat kepada orang tuanya sampai dia mengakekahkan. Namun kata Syekh Baijuri, beliau mentakwil ini ma'asabiqin, maksudnya bersama orang-orang yang terdahulu. Tetap diberikan syafaat, tapi enggak bersama orang-orang terdahulu. Itu makna murtahanun bi aqiqatihi. Karena memang hukum daripada akikah itu adalah sunnah muakkadah, bukan wajib, sunnah muakkadah. Jadi bagaimana kalau begitu sunnah muakkadah? Maka nanti aturannya ketika kita melakukan akikah, lahir anak atau cucu kita diberi waktu untuk melakukan akikah, ya. Nanti ada kategori orang yang kaya, orang yang miskin. Bagi orang yang kaya, ya, dia diperintahkan untuk melakukan akikah. Kalau sampai 2 bulan belum juga, terus aja sampai dengan sampai dengan balik, sampai dengan balik. Orang yang mampu, orang yang kaya. Kalau sudah balik, maka sudah habis tuh, orang tuanya untuk melakukan akikah.
Ingat, yang melakukan akikah, biaya segala macam itu adalah orang tua, baik buah-buahnya atau engkongnya atau kumpinya atau apalagi ke atas. Seperti Rasulullah SAW, Hasan Husain beliau yang biayain. Ya, jadi dilakukan akikah, yang biayain itu adalah orang tuanya, bukan harta anaknya. Walaupun umpama tuh anak punya duit, umpama anak punya duit tuh anak, umpama ada orang hadiah kan, bisa aja kayak begitu. Anak kiai umpama ya, dihadiahin sama muridnya, umpama dibagi duit umpama 1 miliar umpama saking gembiranya. Karena memang masalah akikah ini bukan dari zaman Sayyiduna Muhammad SAW saja. Ketika lahir ya, seorang anak itu dipotongin seekor kambing atau lebih daripada itu, sebelum masa daripada Sayyiduna Muhammad SAW sudah ada tradisi ini di Mekah, di Arab sana. Seperti Sayyiduna Muhammad SAW ketika beliau lahir, pamannya gembira akan lahirnya Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan ada riwayat menceritakan sampai 100 ontak dipotongin pamannya itu, saking gembiranya akan kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Nah, kita potong 1, kita potong 1 untuk perempuan, 2 untuk laki-laki. Tadi maknanya yang kedua apa? Ya, tidak memberikan syafaatnya kalau tidak ya diakikahkan. Kalau diakikahkan nanti akan diberikan syafaat. Tapi kata beliau takwil maksudnya itu adalah ma'as-sabiqin, tidak diberikan syafaat bersama orang-orang yang terdahulu. Tetap sebenarnya. Kenapa? Karena hukumnya adalah sunnah. Kita kembali hukumnya tadi. Jadi kalau umpama orang yang kaya dia enggak juga melakukan akikah seminggu, 2 minggu, 3 minggu atau 7 hari, tambah 7 hari, tambah 7 hari sampai 2 bulan, enggak mampu juga, enggak mau juga, bukan enggak mampu, enggak mau, ditambah lagi 7 hari, tambah lagi 7 hari, tambah lagi 7 hari sampai umur balik batasnya. Maka orang tua di situ udah tuntutan melakukan akikah lepas. Adapun nanti setelah dia lepas balik pribadi orang itu ingin melakukan akikah, disunnahkan. Tuh orang kaya. Bagaimana kalau orang miskin? Lihat orang miskin, anaknya lahir prot umpama, anaknya lahir brojol ya, maka dia ketika umur 7 hari disunahkan untuk akikah, tambah lagi 7 hari disunahkan akikah, tambah lagi 7 hari disunahkan akikah. Belum mampu juga dia, sampai 2 bulan baru mampu, 2 bulan lebih baru mampu, maka di situ lepas tuntutan akikahnya, enggak dituntut lagi dia. Bahkan ketika dia melakukan akikah juga, maka dagingnya bukan daging akikah tapi daging biasa. Maksudnya apa? Dimaaf karena susah. Bedakan itu. Paham? Nah, jadi biar ngerti yang namanya akikah. Sebenarnya akikoh ya, tapi mulut kita akikoh berat banget kayaknya. Nggak apa-apalah akikah. Jadi yang dituntut akikah itu adalah orang tua.
Ya. Makanya biayanya dari orang tuanya. Nah, kecuali udah balik tadi, udah dia balik, nah, dia belum diakekahin, dirinya mau melakukan akekah sunnah. Jadi kita bapak-bapak ingat nih, kira-kira dulu bapak kita akekahin kita apa kagak? Nah, kalau enggak ya besok akekahnya. Besok akekah di pengajian makan daging kambing mulu ya. Ganti-gantian. Masya Allah. Itu makna murtahanun bi aqiqatihi, tergadaikan dengan akikahnya, begitu. Iya, hatta yuzbaha anhu yauma sabi'i, sampai disembelihkan untuknya pada hari yang ketujuh. Jadi hari yang ketujuh, tambah lagi kalau belum mau juga, tambahin 7 lagi, ya, 14, tambahin lagi 21, terus begitu. Seperti tadi aturannya ya. Wa yu'laqu ra'su, dan digunting rambutnya. Seperti tadi kita udah gunting rambutnya. Ya. Dan nanti rambutnya itu ditimbang, ada berapa gram kira-kira, gram emas ya. Kira-kira berapa ya, semua rambutnya ada berapa gram ya, lebih inah aja dah ya. Kemudian setelah udah ditimbang ketahuan berapa, sedekahin kepada fuqara wal masakin bagi. Subhanallah. Kemudian wa yusamma, diberikan nama, kasih nama yang paling bagus. Karena kata Nabi, khairul asma ya Abdullah ya wa Abdurrahman. Paling bagus nama adalah Abdullah, Abdurrahman, atau mahumida ya, mahumida, ma ubida wa mahumida wa humida, ma ubida wa humida. Yang pakai Abdullah atau Muhammad atau Ahmad di depannya. Nah, kalau perempuan yang bagus-bagus aja dah. Atau pengen tapaulan juga bagus. Tapaulan, ada umpama kiai namanya siapa, kita tapaulan semoga anak kita seperti beliau, itu juga bagus. Ada ulama namanya siapa, tapaulan mudah-mudahan anak kita seperti beliau, itu bagus. Banyak yang terjadi seperti ini. Lagi ngaji Jurmiyah, namain ya kitabnya Ajurumiyah. Nah, lahir perempuan Siti Ajurumiyah. Khalilah bagus ya, Khalilah ya. Khalil itu gelarnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada juga Khalil ulama ya, Syekh Khalil Bangkalan, Masya Allah, tafaulan kepada beliau, mudah-mudahan jadi ulama, amin. Dalam akikah ini saya melihat ya, banyak mengandung nilai-nilai keagamaan. Di antaranya ketika kita melakukan akikah mengandung nilai ketakwaan. Karena ketika kita melakukan akikah berarti kita patuh kepada Allah Subhanahu wa taala pada al-sunnah. Patuh itu adalah bagian daripada ketakwaan. Imtisalu awamirillah wajitnabun nawahihi, melaksanakan segala perintah Allah, menjauhkan segala larangan Allah. Akikah di antara perintah Allah Subhanahu wa taala yang sunnah. Maka ketika kita lakukan ini karena Allah Subhanahu wa taala, karena patuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala, imtisalan li awamirillah, hakul yakin Allah akan berikan kita tuh keistimewaan takwa. May yattaqillah yaj'alu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang takwa kepada Allah,
Allah akan berikan dia solusi setiap masalah, setiap ada problema. Allah akan berikan jalan keluarnya, dan Allah akan berikan dia rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Jadi aku yakin kita melakukan akikah ini Allah ganti, walaupun kita udah keluar duit banyak, beli kambing. Coba di hari-hari lain pernah nggak kita beli kambing buat sedekah? Enggak kan? Yang kedua, ketika kita melakukan akikah ada nilai sedekah. Ya, ini sedekah. Ketika kita melakukan akikah ada nilai sedekah. Coba kapan kita sedekah kambing? Belum pernah kan? Atau setahun sekali paling, kalau lagi Idul Adha, itu pun kalau lagi mau gitu ya. Alhamdulillah kita keluar duit ini sedekah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Manfaat sedekah banyak sekali, tiada tara, tiada kehitung. Banyak sekali manfaat sedekah. Di antaranya as-sadaqatu tanfa'ul bala. Sedekah itu bisa menolak bala. Siapa yang nggak kepengen ditolak bala? Mau jatuh kagak jadi, mau ketiban batu kagak jadi, mau ketabrakan kagak jadi, mau kecolongan kagak jadi, mau ketipuan kagak jadi. Gara-gara apa? Sedekah. Mau musibah enggak jadi. Gara-gara apa? Sedekah. Masya Allah. Ada satu kisah, Pak. Ada seseorang, ya, anaknya udah mau ketabrakan, lagi pergi ke satu tempat, kemudian enggak jadi, ketabrakan. Padahal tuh udah mau nabrak mobil sama anak itu, udah mau adu, bahasanya adu tanduk gitu, tapi enggak jadi. Qadarullah enggak jadi. Lalu orang tuanya berpikir, kenapa bisa enggak jadi? Oh, orang tuanya baru sadar. Ya, bukan baru sadar, mencari. Orang tuanya mencari apa sebabnya. Alhamdulillah, kata orang tuanya, tadi habis sedekah sama Pak Kiai. Masya Allah. Sedekahnya enggak sedikit, sedekahnya banyak, jutaan. Akhirnya enggak jadi ketabrakan. Lantaran apa? Sedekah. Benerlah apa yang dikatakan tadi, as-sadaqatu tanfa'ul bala. Sedekah itu bisa menolak bala. Jadi jangan pelit-pelit sama sedekah, apalagi akikah seperti ini. Masya Allah. Dan banyak lagi manfaat sedekah. Kemudian apalagi, di dalam kita berakikah mengandung makna syukur. Karena ketika kita melakukan akikah gembira, kita akan dilahirkan anak kita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala udah mempercayakan kita untuk merawat anak. Berapa banyak orang yang gak punya anak, padahal badannya sehat, orangnya ganteng, duitnya banyak. Sudah berapa rumah sakit yang disambangin, sudah berapa rumah sakit yang dimintakan untuk diberobatin dia supaya keluar anak, supaya beranak, tapi tak kunjung-kunjung tiba punya anak. Ratusan rupiah sudah keluar, ratusan rupiah sudah, ya, dikeluarkan untuk bagaimana supaya bisa melahirkan, tapi tak kunjung datang. Lalu kita alhamdulillah baru sebentar aja langsung keluar anak. Lalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kita merayakan ini, yaitu dengan kita mengadakan syukuran akikah, kita potong kambing. Maka orang yang bersyukur, sering kita dengar ayatnya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita bersyukur, Allah tambahin. Kalau kita kufur, azab Allah sangatlah pedih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya buat cucu orang tua kita Ustaz Haji Munadi, yaitu ya Khalilah Rizkiana Putri, Allah berikan beliau kesehatan yang sempurna, Allah berikan beliau
kecerdasan yang sempurna, Allah berikan beliau kesolehan yang sempurna. Mudah-mudahan Allah jadikan ulama. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.